Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dari Fakultas Hukum semester 6, kita akan mempelajari materi selanjutnya yang akan membahas, mungkin akan kita gabung ya sekalian secara filsafat hukum dan juga nanti ada pembagian zaman-zaman perkembangan filsafat tersebut pada setiap zaman, dan kemudian kita akan belajar juga tentang aliran-aliran dalam filsafat hukum. Kita ketahui bahwa aliran-aliran dalam filsafat hukum itu eksis sampai sekarang, dan itu ditemukan sejak masa-masa terdahulu yang mungkin kita semua belum lahir. Dan setiap aliran dalam filsafat hukum itu menemukan eksistensinya pada zamannya masing-masing. Ada yang misalnya positivis gitu ya, positivis itu begitu menemukan zamannya di abad-abad modern ketika revolusi industri misalnya, setiap hal adanya undang-undang, adanya kodeks, adanya hukum tertulis itu menjadi hal yang suatu yang begitu digandrungi saat itu. Kemudian kita mengarah kepada kemajuan manusia ketika kita lebih berpikir lebih jauh, kita berpikir lebih baik, kita menemukan adanya sosiologi untuk dicampurkan atau menjadi bagian yang mungkin beberapa aliran menganggap penting untuk dicampurkan ke dalam hukum untuk membuat hukum itu lebih adil, adanya suatu common sense, adanya suatu rasa keadilan yang tumbuh dari sikap-sikap atau dari faktor-faktor sosiologis. Walaupun kaum positivis ini menolak dan tidak meyakini adanya aspek sosiologis dalam hukum, ya, sehingga sekarang bisa dikatakan memang filsafat dalam hal logika hukum itu ada dua aliran penting. Yang pertama adalah aliran positivis yang kita sebut dalam penelitian kita kalau kita membuat skripsi, disertasi ataupun tesis S2 itu selalu dalam dua kutub besar yang saling mempengaruhi dan biasanya saling bertentangan memang. Misalnya metodologi penelitian dalam skripsi ataupun tesis ataupun disertasi selalu ada dua hal paling penting, yaitu normatif sebagai wujud orang-orang positivis yang meyakini bahwa hukum itu tidak ada unsur sosiologis di dalamnya, apalagi norma-norma agama di situ. Kemudian yang kedua adalah unsur metodologi empirik atau empiris ya, yang mengedepankan aspek-aspek sosiologis dalam sebuah penelitian. Ya, tergantung teman-teman meyakini yang mana yang paling Anda yakini bahwa hukum itu bisa menemukan keadilan dari yang positivis atau yang positivis yang normatif atau dengan empirik yang sosiologis. Itu tergantung teman-teman sendiri. Artinya saya sebagai dosen itu hanya mengarahkan, dan saya tidak menyalahkan penelitiannya mau normatif mau sosiologis. Yang penting ketemu titik terangnya, solusinya, ataupun tujuan dari penelitian itu. Dan kalau itu hukum, maka harus, maaf ya, dan kalau itu hukum harus ketemu keadilannya. Karena tujuan hukum itu tidak hanya sekedar kepastian hukum, tetapi adalah keadilan. Maka akan percuma jika hukum itu hanya mengedepankan kepastian saja. Hukum harus mengedepankan keadilan. Karena tujuan hukum di dalam semua aliran-aliran itu sebenarnya adalah keadilan. Justice. Maka hakim itu namanya juga judge, bukan law. Ya, hakim itu judge karena dia adalah pengadil. Sementara lawyer itu adalah hukum. Dia yang mengetekankan aspek hukumnya. Sementara
jaksa itu yang menuntut. Maka seharusnya hukum tidak hanya sekedar law, tapi judge atau justice, keadilan. Bagaimana biar adil. Kemudian sejarah filsafat hukum ini dimulai dari peradaban Yunani kuno. Kita tahu bahwa setiap hal yang kita pelajari kemarin itu kita sudah sedikit mengetengahkan bahwa filsafat hukum itu dimulai dari para pemikir-pemikir Yunani, ya, mulai dari apa namanya Socrates, Plato, kemudian Aristoteles dan seterusnya dengan aliran-aliran filsafatnya yang kita sudah kenal sejak kita SMP, mungkin SMA, yang apalagi yang jurusannya IPS, kita akan pasti tidak asing dengan nama-nama tersebut. Socrates murid Plato, kemudian Socrates punya murid namanya Aristoteles, dan mereka semua berbeda pendapat. Maka murid tidak harus selalu patuh pada gurunya, karena murid itu mengembangkan ilmunya. Sama juga seperti bagaimana mazhab-mazhab besar dalam Islam itu juga selalu bertentangan antara murid dengan gurunya, karena murid lebih paham, murid mengembangkan ilmu, bukan lebih paham ya, murid mengembangkan ilmu yang didapat dari gurunya. Sehingga misalnya Imam Abu Hanifah gitu ya, Imam Abu Hanifah, kemudian dia punya murid Imam Malik. Imam Malik pun berbeda mazhab dengan Imam Abu Hanifah karena sudah berbeda pemahaman lagi. Ketika Imam Malik punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian alirannya pun berbeda lagi dengan Imam Syafi'i gitu ya. Jadi perbedaan itu adalah suatu keniscayaan. Maka teman-teman mungkin saya mengajar dengan gaya tertentu, teman-teman nanti ketika menjadi dosen belum tentu akan gayanya sama dengan gurunya, karena biasanya murid itu mengembangkan. Murid yang baik adalah yang mengembangkan ilmu yang didapat dari gurunya, bukan hanya sekedar mematuhi tanpa syarat. Ya, dan kalau ada salah pasti harus dikoreksi, walaupun itu guru ya. Kalau gurunya salah memang wajib dikoreksi. Itulah tugas para pemikir filsafat. Kemudian pada Yunani kuno ini berkembang ke dalam kelompok besar yang kita ketahui adalah idealisme, kelompok rasionalisme, dan kelompok empirisme. Kita tahu idealisme dan rasionalisme ini kemudian bergabung menjadi sebuah kelompok normatif, karena idealis, rasionalis itu adalah orang-orang yang yang mengedepankan bagaimana logika secara ideal, bagaimana logikanya secara ideal. Tapi kaum empirisme itu adalah lebih kepada bagaimana secara pengalaman lapangan, kalau seperti ini. Karena tidak selalu empirisme itu sesuai dengan teori. Kalau orang-orang yang idealis, rasionalis, itu biasanya rasionalis masih bisa diarahkan ke empiris ya, tetapi orang idealis itu selalu dia lebih ke arah normatif. Karena orang idealis itu lebih selalu berdasarkan teori. Bagaimana teorinya, maka dia harus seperti itu. Maka biasanya idealis itu adalah orang-orang yang lebih cenderung kaku menerapkan hukum. Misalnya seorang miskin begitu ya, yang dihukum, walaupun dia mencuri karena lapar, gitu ya. Dia tidak peduli, penegak hukum harus menghukum dia. Tetapi orang-orang yang rasionalis, empiris, mereka cenderung membuat logikanya. Bagaimana orang yang miskin malah dihukum? Padahal dia mencuri bukan karena dia serakah atau tamak, tetapi karena memang dia kelaparan. Maka dia harusnya dibebaskan, dan harusnya tetangganya yang mengabaikan dirinya itu harusnya dihukum, kan begitu. Hal ini terjadi misalnya di dalam hukum Khalifah Umar bin Khattab misalnya. Khalifah Islam yang sangat terkenal, khalifah kedua di dalam Islam. Khalifah Umar bin Khattab ini justru menghukum tetangga dari pencuri. Padahal pencurinya tidak dihukum, tetapi malah tetangganya dihukum. Karena apa? Tetangga ini salah membiarkan tetangganya justru kelaparan, tidak diberikan makanan. Sementara tetangganya ini kaya raya. Nah, inilah hukum yang menimbulkan keadilan dari segi empirisme. Walaupun hukum seperti ini biasanya ditolak oleh kaum-kaum positivis atau idealis. Tapi ya itulah ya, memang dalam dunia ini ada yang namanya hitam putih, ada yang positif, ada yang negatif. Semuanya memang sudah menjadi takdir dunia ini.
Jadi ada kejahatan, ada kebaikan. Maka kita pun juga tidak bisa mengelak. Memang ada orang yang beraliran positivis yang suka menghukum orang, walaupun mungkin dia kesalahannya mungkin tidak semata-mata kesalahannya begitu ya. Ada faktor X yaitu sosiologis yang melatar belakangi itu. Kemudian ada kaum sosiologis yang begitu mudah mungkin dianggap menggampangkan hukum gitu ya. Tapi ya itu keduanya harus saling memahami. Tidak boleh justru menjadi sebuah pertentangan apalagi mengorbankan masyarakat pencari keadilan. Kemudian kita beralih ke slide yang kedua, zaman kuno. Zaman kuno ini Yunani kuno sejak berawal dari 6 sebelum Masehi sampai 5 sebelum Masehi. Jadi kenapa sebelum Masehi itu tahunnya mundur ya? Memang ya begitu hitungannya. Bukan 5 ke 6 tapi 6 ke 5, 5 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 0. Kemudian mulailah 1 Masehi. Kan begitu ya. 1 Masehi baru hitungnya maju, 1 Masehi, 2 Masehi dan seterusnya. Jadi jangan bingung ya, ini bukan salah ketik tapi memang begini. Saya takutnya mahasiswa produk COVID itu oh tidak ya, semester 6 bukan produk COVID ya. Semester 6 pernah kita 1 semester atau 1 tahun 2 semester ya, 2 tahun kita bertemu dalam kelas tatap muka ya. Mungkin kalau kelas COVID itu bingung, 6 sebelum Masehi kok sampai 5 sebelum Masehi. Tapi ya ini memang begitu hitungannya. Nah, di masa-masa 100 tahun itu, masa itu berkembang suatu pemikiran bahwa manusia di atas dunia ini adalah pemain sandiwara belaka dengan lakon yang sudah ditentukan oleh para dewa. Untuk itu manusia harus menyesuaikan dengan keharusan yang telah digariskan oleh para dewa tersebut. Keharusan itu disebut hukum atau nomos. Nah, ini mirip-mirip asal muasal dari kaum-kaum idealis, dari kaum-kaum normatif itu sepertinya dari ini. Dari keyakinan bahwa dirinya itu hanyalah wayang yang sudah ditentukan nasibnya oleh dewa, para dewa. Ya, berdasarkan apa? Garis hukum yang berlaku. Jadi kalau Anda bangsawan, Anda berhak menindas rakyat kecil. Rakyat kecil pun juga harus merasa bahwa kamu itu memang rakyat kecil, tapi sebagai rakyat kecil maka kamu harus nurut untuk ditindas. Secara gampangnya seperti itu ya. Namun ini cara pikir zaman kuno, Yunani kuno ini sepertinya kalau diarahkan ke sekarang ya ini keliru. Bahkan ini mungkin bisa dikatakan aliran-aliran seperti kalau dalam Islam bisa dikatakan aliran sesat ya. Karena alirannya mempercayai bahwa kita ini bukan wayang, kita ini punya kehendak bebas atau free will dalam bahasa Amerika. Free will kita ini punya kehendak bebas. Maka kalau sudah ditakdirkan, maka berarti Allah itu kejam sekali ya. Berarti menakdirkan iblis itu untuk menjadi kafir. Padahal iblis itu katanya dia adalah Azazil yang dulu adalah seorang hamba yang taat hanya karena dia iri kepada Adam, kemudian dia diusir dari surga, dari jannah. Ya. Berarti Allah itu yang membuat kegaduhan seperti itu. Itu salah. Allah tidak pernah membuat kerusakan di muka bumi. Yang membuat kerusakan adalah manusia itu sendiri. Sebenarnya memang iblis itu punya kehendak bebas sendiri. Dia punya free will. Dia punya nafsu sebagaimana manusia. Maka Allah memang memberikan nafsu ini untuk menguji setiap hambanya. Mana yang betul-betul taat secara ikhlas, mana yang sebenarnya taatnya hanya taat untuk dapat pujian. Nah, ternyata iblis beribadah sekian puluh ribu tahun atau ratusan ribu tahun di dalam jannah itu sebenarnya adalah dia hanya untuk mengelabui Tuhan, untuk dipuji-puji saja. Karena faktanya ketika diciptakan makhluk lain, diuji dengan Adam, iblis itu merasa iri dan merasa lebih baik daripada Adam sehingga dia kehilangan semua keikhlasannya sekian ratus ribu tahun sehingga dia diusir dari surga. Nah, hal seperti ini yang kita harus pahami bahwa kita ini bukan makhluk yang sekedar wayang, tapi kita ini adalah makhluk yang punya kehendak. Diberikan nafsu untuk sebagai penguji. Nafsu itu bisa diarahkan kepada kebaikan, tapi nafsu itu cenderung memang kepada keburukan, kerusakan, ya, dosa dan seterusnya. Maka pandai-pandainya manusia mengatur nafsu itu, yang selamat dari nafsu itu, maka dia akan mendapatkan hadiah surganya Allah atau surganya Tuhan kan. Sementara mereka yang tidak bisa mempertahankan tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka ya harus ke neraka. Maka kita bukan sebagai wayang semata-mata.
takdir itu berjalan berdasarkan hukum sebab akibat ya. Kalau dalam hukum Kristen itu namanya ada namanya istilah hukum tabur tuai gitu. Barang siapa menabur kebaikan maka dia akan memperoleh kebaikan itu sendiri. Tapi barang siapa menabur keburukan maka keburukan itu juga akan dia panen sendiri. Kalau dalam Islam ada hukum sebab akibat. Siapa yang berlaku baik maka dia akan menemui pahalanya. Barang siapa yang berlaku buruk maka dia pun juga akan menemui balasan dari Tuhan, kan begitu. Dalam hukum Hindu ya ada namanya hukum karma, itu hukum Hindu ya. Jadi memang begitu, karena nafsu itulah manusia diuji oleh Tuhan. Nah, apakah dia akan mengikuti Tuhan terus, apakah dia akan mengikuti hawa nafsunya yang cenderung kepada perbuatan-perbuatan dosa. Itu ya. Jadi aliran ini kalau di zaman modern mungkin lebih ke aliran-aliran sesat yang mungkin dilarang pemerintah ya. Seperti aliran Qadariyah kalau dalam Islam ya. Aliran Qadariyah itu percaya hanya dirinya itu ya wis jahat, buruk itu ya wis ditakdirkan. Maka sering kita lihat ya di dalam kehidupan nyata itu banyak orang yang mengatakan wah aku nggak perlu sholat, wah aku ditakdirkan dari preman gitu. Itu ungkapan-ungkapan yang orang putus asa. Padahal putus asa itu kan tidak boleh. Maka kita tidak boleh merasa bahwa diri kita itu sudah diciptakan oleh Tuhan begini, maka ya seterusnya begini. Tidak. Orang jahat bisa menjadi baik asal dia punya kemauan. Orang baik pun kalau dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya bisa menjadi buruk, kan begitu, menjadi jahat. Itu ya. Tapi inilah realitas di abad ke-6 sampai ke-5 sebelum Masehi di zaman Yunani kuno. Ada kepercayaan yang umum di masyarakat seperti ini. Maka masyarakat itu banyak yang berbuat dosa, itu menganggap bahwa ya Tuhan memang menciptakan aku sudah sebagai pendosa. Begitu juga bagi orang yang diciptakan menjadi para pemuka agama, maka dia merasa bahwa dirinya itu yang diciptakan Tuhan untuk menjadi orang baik, maka dia merasa yakin bahwa dirinya sudah akan menjadi dewa juga. Nah ini hal semacam ini adalah pemikiran yang kalau di dalam zaman sekarang pasti pemikiran yang keliru. Kemudian muncul kaum sofis. Sofis ini adalah kaum-kaum yang bisa dikatakan kebijakan berpikir ya, orang-orang yang mengedepankan kebijakan berpikir, orang bijak ya. Nah, kaum sofis ini di masa itu kaum sofis muncul hidup sejaman dengan Sokrates yang mereka menyatakan bahwa rakyatlah yang berwenang menentukan hukum. Sejak itulah dimulai pengertian demokrasi. Sofis menyarankan untuk tidak mematuhi hukum yang dilakukan penguasa karena dianggapnya tidak sesuai dengan hukum alam yang objektif. Nah, kaum sofis ini kalau sekarang mungkin ya kaum keagamaan yang radikal begitu ya, yang mereka misalnya tidak ingin mematuhi itu penguasa, tidak ingin mematuhi pemerintah. Pokoknya dia ingin semua itu harus diatur secara kitab suci kan begitu, secara agama. Padahal di dalam hidup bernegara memang ada bagian tertentu yang mungkin tidak diatur di dalam kitab suci, cara memerintah dan seterusnya itu memang garis besar saja. Maka untuk hal yang lebih rumit itu ya boleh membuat undang-undang sebagaimana kita kenal sekarang ini. Tapi kaum sofis ini hidupnya di zaman Sokrates ya. Sokrates itu memang kita tahu Sokrates itu kan dihukum mati oleh penguasa ya, minum racun kan ya. Karena dia menentang pemerintah. Pendapatnya berbeda ya, bukan menentang. Jadi pendapatnya kan berbeda dari pendapat pemerintah. Kemudian karena pemerintah geram kepada beliau disuruh minum racun. Pilih kamu minum racun atau pilih perguruanmu tak bubarkan kan begitu. Sokrates memilih meminum racun sehingga dia mati. Nah, sejak saat itulah timbul aliran-aliran demokrasi. Jadi rakyat penguasa itu tidak boleh sewenang-wenang. Penguasa itu harus mematuhi rakyat karena rakyatlah yang sesungguhnya memberikan mandat untuk dia berkuasa. Nah, pemikiran Sokrates sebenarnya benar. Menurut saya pemikiran Sokrates itu tentang demokrasi ya benar karena memang zaman dulu memang apa namanya yang namanya pemerintah itu adalah raja, para bangsawan yang berwenang melakukan penindasan, tindakan sewenang-wenang. Ya tidak ada hukum yang bisa memenjarakan atau menghukum dia karena dia yang membuat hukum. Apa kata raja itu adalah hukum yang berlaku saat itu. Maka Sokrates ini melihat keresahan seperti ini. Dia tidak ingin manusia itu mundur menjadi makhluk-makhluk yang ada yang seolah-olah hukum rimba yang
dipoles ulang saja. Jadi hukum-hukum kerajaan itu kan seperti hukum rimba yang dipoles ulang. Jadi siapa yang kuat maka dia akan berkuasa. Siapa yang lemah maka dia akan ditindas. Tapi dalam demokrasi, setiap orang itu dilindungi oleh hukum. Dan mereka setara kedudukannya di depan hukum. Tidak ada yang lebih tinggi di dalam hukum. Kemudian apa namanya? Kaum Saufis ini menyarankan untuk tidak mematuhi hukum yang dikeluarkan oleh penguasa karena dianggap tidak sesuai dengan hukum alam. Jadi kaum Saufis ini ke arah radikal di mana mereka tidak mau mematuhi hukum pemerintah sehingga mereka membuat gusar pemerintah dan sering terjadi pertentangan di antara mereka. Nah, lanjut ke slide selanjutnya tentang Sokrates dengan kaum Sofis. Sokrates tidak setuju dengan pendapat kaum Sofis ini karena menurutnya hukum dari penguasa harus ditaati agar tidak terjadi anarki. Setelah kematian Sokrates, Plato yang merupakan murid Sokrates menyarankan agar pada setiap undang-undang dicantumkan pertimbangan filosofisnya agar penguasa tidak menafsirkannya sesuai kepentingan sendiri. Jadi Plato ini memperbaiki ini sebenarnya sepertinya ini keliru ya. Harusnya Plato ini muridnya Sokrates. Sokrates ini muridnya Plato. Plato, Sokrates kan begitu. Karena Sokrates itu yang minum racun. Sokrates itu menyuruh mematuhi pemerintah, tetapi Plato ini tidak. Plato ini ke arah di mana hukum itu harus dicantumkan tafsirnya, bukan hanya sekedar hukum raja ngomong pun dipatuhi, tapi harus ada tafsirnya yang jelas agar tercipta apa? Kepastian hukum. Kemudian perhatian terhadap masalah interaksi individu ini terus oleh Aristoteles. Ya, Aristoteles berpendapat bahwa hakikat dari sesuatu adalah benda-benda itu sendiri. Aristoteles mengeluarkan teori berjudul zoon politikon. Ya, nah ini Aristoteles ini lebih ke pribadi yang apa namanya tengah-tengah gitu ya, moderat kalau sekarang. Karena Sokrates Aristoteles ini melihat bahwa guru-gurunya itu banyak dihukum mati oleh pemerintah karena berbeda pendapat dengan penguasa saat itu, maka Aristoteles juga tidak mau berkonfrontasi. Beliau lebih memilih berpendapat moderat. Jadi ya istilahnya hakikat sesuatu ada pada benda itu sendiri. Teorinya adalah zoon politikon, nanti bisa di apa namanya istilahnya manusia itu makhluk sosial gitu ya, nggak bisa hidup sendiri. Maka begitu juga artinya beliau itu kan menyindir sebenarnya. Zoon politikon itu kan sebenarnya semacam menyindir penguasa agar apa namanya kita itu gak bisa hidup hidup dewe gitu ya. Ibaratnya penguasa itu kan tidak bisa hidup hanya dengan penguasa saja. Karena penguasa itu ya, misalnya dalam zaman dulu ya bangsawan itu kan nggak bertani. Mereka nggak mengairi sawah sendiri, mereka nggak mengolah sawah sendiri, tapi mereka memperkerjakan budak atau mempekerjakan rakyat kecil untuk melayani mereka. Maka istilahnya beliau tidak langsung frontal mengatakan bahwa oh bangsawan ini salah karena kamu itu nggak bisa hidup tanpa masyarakat. Maka masyarakat itu harus kamu hormati. Kan istilahnya begitu kalau ditafsirkan lebih dalam. Ya, termasuk kemudian beliau ada apa namanya pendapat, ada primus inter pares ya bahwa manusia dengan manusia lain itu serigala bagi serigala yang lain. Jadi mereka saling bersaing. Ibarat serigala itu saling bersaing untuk memperolehkan daging. Karena kenyataannya begitu, para bangsawan itu saling bersaing, saling bahkan orang dari kelas bawah, misalnya para petani, orang-orang kelas bawah itu juga mereka menginginkan merebut kekuasaan dengan cara apa? Memberontak. Karena bagi mereka daging kekuasaan itu sangat menggiurkan karena mereka adalah serigala-serigala. Dan serigala Pak wataknya adalah merebut. Mereka harus kenyang kan begitu. Walaupun itu dengan cara bertarung dengan sesamanya. Itu ya. Itu apa namanya filsafat-filsafat yang cukup dalam dan apa ya penuh makna apabila didalami lebih dalam. Kemudian abad pertengahan, tokoh-tokoh filsuf di abad ini adalah Agustinus. Agustinus ya, bukan Agustinus Sapam. Kalian yang apa namanya, yang dulu pernah di apa namanya sidang itu ya.
Ya, ini ada tokoh pada abad itu adalah Agustinus 354 sampai 340 dan Thomas Aquinas 1225 sampai 1275. Mereka adalah tokoh-tokoh hukum alam ya. Jadi hukum alam itu mendasarkan teorinya kepada ketuhanan. Jadi semua hal itu ya, hukum alam itu kan ada hujan, pasti akan ada air. Ada air pasti akan ada basah. Jadi hukum alam itu ya hukum sebab akibat yang wajar itu. Kalau ada dunia pasti ada yang menciptakan. Pasti ada Tuhannya juga. Nah, tokoh-tokoh abad pertengahan adalah Agustinus, Thomas Aquinas. Pada abad ini muncul pemikiran tentang adanya hukum yang abadi yang berasal dari rasio Tuhan yang disebut lex aeterna. Lex aeterna itu adalah hukum yang berasal dari Tuhan, rasio Tuhan. Maka kita bertindak sebagai manusia itu harus berdasarkan hukum Tuhan itu seperti apa mengaturnya. Misalnya kita menikah, tidak boleh menikah sembarangan, harus diberkati oleh seorang tokoh agama begitu ya. Harus dengan tata cara tertentu, harus ada doa-doa tertentu kan begitu. Tidak bisa kemudian sekedar ngasih uang atau mahar atau mut'ah dalam bahasa Syiah gitu ya. Kemudian bisa dikawin kontrak, Anda bisa. Harus ada tata cara yang sesuai dengan hukum Tuhannya seperti apa mengatur. Misalnya tata cara untuk apa namanya, nah, menikah begitu ya. Menikah itu kan juga tidak boleh dengan sepupu apa namanya dengan anak dengan ibunya sendiri kan nggak boleh. Walaupun di zaman-zaman itu memang marak seperti itu. Maka Thomas Aquinas dan Agustinus ini mengedepankan teori bahwa semua hukum itu harus sesuai dengan hukum Tuhan. Misalnya kalau kita ada hukum Tuhan sudah berlaku, hukum Tuhan yang dipakai di dalam hukum kita, hukum apa? Apa? Hah? Hukum apa namanya? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau Undang-Undang Perkawinan itu kan hukum Tuhan yang diberlakukan di dalam peradilan agama kan. Itu kan hukum tentang orang Islam yang menikah. Bagaimana mereka harus apa namanya ada perwalian dan seterusnya, bahwa anak dewasa umurnya sekian dan seterusnya. Itu kan sebenarnya hukum dari hukum Islam, hukum Tuhan yang dilembagakan dalam peradilan agama. Peradilan agama itu sebenarnya hukum bagi orang-orang Islam itu. Pengadilan bagi orang Islam dan hukum yang berlaku di situ memang tidak pure, tidak murni hukum Islam, tetapi memang hukum Islam yang dicampur baurkan dengan hukum adat yang berlaku di Jawa saat ini. Misalnya Gonogini itu kan Gonogini itu kan nggak bukan hukum Islam. Gonogini itu tidak dikenal di dalam Islam. Gonogini itu adalah hukum adat yang dimasukkan dalam hukum Islam, namanya harta bersama. Zaman dulu kalau di dalam orang Arab itu kalau menceraikan istrinya ya sudah, istrinya itu pergi orang tok tanpa punya hak untuk harta bendanya. Begitu juga jika itu hartanya istri, maka jika suami dicerai maka suami harus pulang tok tanpa. Tapi kalau sekarang ada namanya gonogini. Walaupun itu harta suami, kalau memang itu istri dapat hartanya dapat ketika menikah ya harus rela dibagi dua ketika bercerai lah ya. Makanya bercerai itu kan suatu perkara yang berat sebenarnya, walaupun ringan, hakim memutus cerai itu ringan sekali. Tapi itu adalah perkara berat yang cakupan akibatnya adalah sangat luas. Bagaimana nanti hadona, bagaimana nanti harta bersama itu dibagi, bagaimana nanti pendidikan anak, bagaimana nanti nafkah anak, bagaimana nanti pengasuhan dan seterusnya, hak waris dan seterusnya. Gitu ya. Maka kalau memang tidak terpaksa ya jangan sampai melakukan perceraian. Karena itu bertentangan dengan rasio Tuhan itu. Tuhan itu kan nggak suka perceraian. Ya, orang berkelahi itu pun Tuhan kan nggak suka. Jadi jika kita emosi misalnya ya, kita emosi sampai melampiaskan itu kan nggak boleh. Artinya kita harus hukum Tuhannya seperti apa. Kalau orang sedang marah itu justru harus ditahan karena ketika dia menahan mungkin dengan diam gitu ya, mungkin dengan diam, mungkin dengan apa namanya ya pergi sementara waktu itu dia meredam keamarahnya, dia akan diberikan anugerah rumah di surga oleh Tuhan ketika dia bisa menahan amarah itu kan begitu. Dalam agama manapun begitu.
Ya, jadi memang apa namanya, hukum yang berdasarkan rasio Tuhan ini saya pikir ya cocok juga di sini. Di Indonesia ada yang berlaku hukum rasio Tuhan ini. Di mana? Di Aceh itu. Walaupun di Aceh itu tidak murni hukumnya, tapi ya berlaku di sana. Maka jangan sembarangan teman-teman di Aceh pakai celana kolor begitu jalan-jalan di jalan, nggak bisa. Teman-teman mungkin bisa ditangkap oleh polisi syariat itu. Maka ya pakai pakaian sopan kalau ke Aceh. Bahkan wanita yang non Muslim pun kalau ke sana harus pakainya sopan. Karena kalau tidak Anda bisa ditangkap polisi syariah. Ya walaupun syariahnya tidak murni, tapi setidaknya ada hukum Tuhan yang berlaku sampai sekarang. Arab Saudi itu juga memakai hukum rasio Tuhan. Hukum Islam kan di sana berlaku. Walaupun mungkin Islamnya Islam versi kerajaan. Kemudian di zaman modern kita mengenal apa namanya, zaman ini menemukan manusia secara lebih mandiri dengan rasionya manusia dapat menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Dasar ini ditetapkan oleh Descartes. Oleh salah ketik ya. Jadi Descartes itu hidup pada 1596 sampai 1650. Jadi Descartes ini saya pernah baca bukunya ketika saya masih SMA. Saya nggak paham ya, karena masih SMA saya hanya penasaran saja pengen baca. Karena saya dari kecil itu suka sering baca buku-buku sejarah, buku-buku filsafat itu saya suka. Tapi memang tidak paham karena memang kualitas otak saya waktu itu kan masih SMA, ya. Anak-anak SMA kan masih sukanya senang-senang gitu ya. Ya belum bisa paham, baru sekarang mungkin bisa memahami. Teman-teman pun mungkin saya keterangan seperti ini mungkin tidak belum paham, tapi kalau semester 6 pasti paham ya, karena mayoritas Anda sudah bekerja, mungkin ada yang penegak hukum, ada yang apa namanya karyawan dan seterusnya yang sudah berinteraksi dengan manusia lainnya, yang ternyata betul bahwa ada namanya istilah filsafat itu primus inter pares, manusia itu adalah serigala bagi serigala yang lain, mereka saling bersaing, bahkan saling membunuh, menggigit kan begitu toh, faktanya kan begitu. Kemudian manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu yang egoistis, yang senantiasa bersikap dan bertindak dengan mengutamakan kepentingannya sendiri. Ada nama istilah homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Ya, egois gitu loh. Manusia itu suka apa namanya? Manusia itu suka mementingkan diri sendiri, kemudian mereka saling bersaing tidak sehat. Itu kata Descartes. Dan itu memang benar. Di masyarakat yang semakin modern, tatanan yang semakin modern itu akan membuat manusia semakin egois. Coba teman-teman cek sendiri ya. Di kehidupan di perkotaan misalnya. Di perkotaan itu semua bayar. Bahkan Anda minta bantuan tetangga itu bayar. Tapi di sini, di desa Anda misalnya, walaupun Madiun itu katanya kota Madiun, tapi ya tetap orang itu masih, tatarannya masih masyarakat desa sebenarnya. Walaupun namanya kota Madiun, tapi sebenarnya masyarakatnya masih suka saling membantu, apa-apa tidak perlu bayar. Bahkan misalnya Mbak Ana itu ngirimin saya paket, dibayar enggak mau gitu ya, itu kan bagian dari sudah rugi ngasih barang enggak dibayar enggak mau. Nah itu kan bagian dari apa namanya, bahwa manusia itu mulia gitu. Manusia-manusia di desa yang masih lugu-lugu itu justru mereka adalah manusia-manusia yang lebih mulia sifatnya, karena mereka belum terendus oleh modernitas, karena kebutuhan mereka masih sederhana gitu ya. Kebutuhan orang-orang desa itu kan masih mencakup misalnya, oh cukup makan, cukup minum sudah, anaknya bisa sekolah sudah cukup. Tetapi ketika Anda misalnya di kota besar, Anda mulai memikirkan, oh pengen beli mobil, pengen beli tanah itu, pengen beli rumah itu agar nanti ketika pulang bisa cerita dengan tetangganya waktu apa Lebaran, bisa pulang oh bawa mobil mewah. Maka mulailah dia berpikir bagaimana mendapatkan uang banyak. Akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan, mungkin kalau dia pejabat melakukan korupsi kan begitu. Sudah korupsi, dia mengorbankan bawahannya kan begitu. Yang korupsi malah tidak ditangkap KPK, malah bawahannya ditangkap KPK. Akhirnya dia terjadilah homo homini lupus, primus inter pares. Mereka saling bersaing tidak sehat, saling memakan satu sama lain demi memenuhi hasrat egoisitas mereka, individualistis mereka. Misalnya ketika minta bantuan tetangga atapnya bocor, maka tetangga nggak akan mangkat jika tidak dikasih duit kan begitu. Tapi di Indonesia Anda mau bangun tembok rumah pun bisa dengan cara namanya sambatan kan, tidak bayar. Anda cukup menyediakan makan minum tok.
yang seadanya saja. Mereka sudah berduyun-duyun membantu Anda. Tapi di perkotaan tidak mungkin. Di perkotaan Anda nyuruh orang untuk bangun tembok rumah, pasti mereka akan minta bayaran, kan begitu. Itulah bagian dari kehidupan modern yang menimbulkan manusia itu semakin modern suatu peradaban, maka mereka akan semakin egois. Karena pemikiran mereka sudah mulai ke arah keduniawian yang sangat gitu. Kalau kita di masyarakat desa itu kita lebih ke arah moralitas, etika gitu. Kalau kita misalnya melihat orang kecelakaan di jalan, kita pasti nggak tega melihatnya, maka kita segera menolong. Tapi di perkotaan, tunggu polisi datang dulu karena Anda tidak akan mau disalahkan nanti kalau jadi saksi toh. Bisa-bisa Anda dituduh sebagai pembunuhnya kalau misalnya Anda melihat orang tergeletak di jalan, Anda pegangi seluruh tubuhnya, bahkan ada pisau di situ Anda pegang, maka sidik jari Anda akan ada di situ, maka Anda bisa dituduh sebagai pembunuhnya, kan begitu. Logika mereka sudah tidak sederhana lagi. Logikanya sudah logika yang lebih jauh. Maka pemikiran mereka pun sudah mulai keduniawian. Sehingga mereka mulai egois satu sama lain. Ada istilah tidak ada makan siang gratis gitu ya. Tapi di Jawa itu banyak makan siang gratis. Apalagi kalau pas Jumat ya, Jumat berkah itu makan siangnya banyak yang gratis di masjid-masjid itu ya. Maka istilah itu sebenarnya istilah keduniawian di Amerika yang menggambarkan bagaimana masyarakat Amerika di dunia modern, di perkotaan itu adalah masyarakat yang begitu sangat egoistis. Anda bahkan tugas pun bisa saling membantu ya. Tugas UAS, UTS pun bisa saling membantu. Di sini ya. Di Amerika jangan harap begitu. Nah, zaman sekarang, zaman dimulai pada abad ke-19, pada zamannya rasionalisme itu dilengkapi dengan empirisme. Nah ini ya, zaman sekarang ini rasionalisme. Hukum itu harus dilengkapi dengan empirisme. Rasionalisme juga. Rasional tidak misalnya. Ada penetapan tersangka. Apa namanya begini, misalnya ada pelapor korupsi. Saya pernah membahas kemarin ya, waktu kita kuliah tamu dengan Pak Dr. Arif kemarin, kita pernah membahas toh kemarin itu, bahwa apakah rasional misalnya pelapor korupsi malah yang melapor ditetapkan tersangka, malah yang kadesnya malah belum ditetapkan tersangka, malah yang melapor ditetapkan tersangka duluan begitu. Kemudian karena menjadi blow up media, semua menjadi mencaci maki polisi saat itu ya, media begitu gencar mempertanyakan, loh ini dia logikanya. Akhirnya apa? Polisi statementnya adalah mengatakan bahwa penetapan tersangka itu tidak sengaja gitu. Apa ya ada secara rasional penetapan tersangka tidak sengaja? Itu kalau saya belajar hukum puluhan tahun ya, bahkan saya menjadi praktisi 7 tahun itu saya baru dengar ini penetapan tersangka kok tidak sengaja gitu loh. Dan nanti bisa menjadi aneh nanti. Akhirnya berkembang loh, ada yang bawa sabu ya, jaksa bawa sabu, pegawai kejaksaan bawa sabu, oh, dia tidak ada niat jahat ya, dibebaskan ya. Padahal dia sudah nyata-nyata bawa sabu. Lalu tapi ini gimana gitu. Akhirnya hukum itu kalau tidak dilengkapi dengan rasionalisme, tidak dilengkapi dengan empirisme, akhirnya hukum itu menjadi aneh. Ya, tapi saya bukan pendukung teori empirisme secara murni ya, tapi memang empirisme, rasionalisme, sosiologis itu memang perlu juga di dalam hukum. Sehingga tidak semata-mata semua itu harus positifis. Karena positifis itu akhirnya juga bingung sendiri menentukan loh, ini gimana nanti nih, keadilannya bagaimana, kan begitu akhirnya. Kemudian aliran dalam hukum, filsafat hukum ya, aliran dalam filsafat hukum ini ada beberapa. Yang pertama adalah aliran hukum alam yang kita pelajari tadi, ini berdasarkan rasio-rasio Tuhan, aliran hukum alam ini. Kemudian positivisme hukum, ini hukum yang mengutamakan di mana semua itu harus berdasarkan undang-undang tertulis atau hukum tertulis atau putusan hakim, yaitu jurisprudensi kan begitu. Kemudian ada utilitarianisme. Utilitarianisme ini adalah sebuah hukum, pemahaman hukum atau aliran hukum yang mengutamakan bahwa hukum itu harus ada manfaatnya. Sejauh mana kemanfaatan hukum itu? Kalau nggak ada manfaatnya, nggak usah dibuat hukum. Gitu loh ya. Jadi segi kemanfaatan utilitarisme itu. Hukum sebagai segi kemanfaatan. Bukan sebagai alat untuk represi penguasa. Jadi bukan kalau, oh saya punya Jokowi ditangkap dulu. Manfaatnya apa? Nangkep rakyat yang tidak punya apa-apa. Oh hanya bilang Jokowi, misalnya Jokowi titik-titik gitu ya, kok ditangkap gitu. Harusnya nggak boleh begitu secara teori utilitarianisme.
Kemudian mazhab sejarah ini hukum itu didasarkan pada pengelompokan sejarah-sejarah yang saya sebutkan tadi. Historical jurisprudence. Jadi ini lebih ke arah sosiologi yang berdasarkan hukum. Realisme hukum itu ya hukum sebagai realitas. Kemudian Friedrich Lehrer ini hukum di mana ada suatu kehendak bebas. Masyarakat itu harus dikedepankan, gitu, intinya begitu ya. Nanti bisa kita pahami sendiri-sendiri pada pengertian-pengertian di tiap slide. Nah, aliran hukum alam ini timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Jadi aliran hukum alam ini timbul karena kegagalan manusia mencari keadilan yang absolut. Hukum alam di sini dipandang sebagai hukum berlaku universal dan abadi. Hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penawaran hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui, dan pengetahuan tersebut mungkin menjadi dasar bagi tertib hukum dan eksistensi manusia yang abadi. Misalnya adanya hak asasi manusia itu berasal dari hukum alam ini. Justru ya konsep hak asasi manusia itu berasal dari konsep hukum alam ini. Tuhan menciptakan manusia, maka manusia ini harus diperlakukan sebaik-baiknya. Kemudian lanjutan aliran hukum alam adalah ada aliran hukum alam irasional, ada aliran hukum alam rasional. Nah, tokoh-tokoh hukum alam irasionalnya adalah Thomas Aquinas, John Salisbury, Dante Alighieri, Pierre Du Bois, Marcellus Padua, dan William Ockham, John Wycliffe, dan Johannes Hess. Ini adalah tokoh-tokoh hukum alam irasional. Ya tahu ya, kelihatannya mau pilek kayaknya. Tokoh-tokoh hukum alam rasional ini adalah Grotius atau Hugo de Groot ya. Grotius itu nama lainnya Hugo de Groot. Kemudian Samuel van Oevendorff, Christian Thomasius, Immanuel Kant. Immanuel Kant ini yang mencetuskan teori sosialis yang kemudian menjadi ke arah komunis itu loh. Penguasa itu berkuasa segalanya. Ada namanya prinsip sang pangeran. Buku Il Prinsip itu kan mengedepankan kediktatoran gitu. Ya itu. Kemudian positivisme hukum. Akhirnya memandang perlu memisah secara tegas antara hukum dan moral. Jadi hukum itu tidak perlu dicampur dengan moral, apalagi sosiologis atau dapat sosiologis. Ya, hukum alam ini juga di positivis ya maksud saya. Positifis juga dibagi menjadi positif analitik yang dipelopori oleh John Austin dan aliran hukum murni atau Lex Lechler yang dipelopori oleh Hans Kelsen. Ya, radikalisme itu adalah salah satu aliran positivis. Utilitarianisme ini adalah ada yang mengatakan manfaat sebagai tujuan utama hukum. Jadi hukum itu kalau nggak ada manfaatnya nggak ada hukum. Maka hukum itu harus ada manfaatnya. Maka Jeremy Bentham ini salah satu bapak terkenalnya utilitarianisme. Kemudian John Stuart Mill, Rudolf von Jhering. Mereka semua adalah, kalau teman-teman nanti teorinya adalah buat tesis misalnya, atau skripsi atau disertasi memakai kemanfaatan hukum, maka Anda harus memakai teorinya Jeremy Bentham. Bukan mazhab sejarah ya. Mazhab sejarah ini adalah rasional sampai ke-18, revolusi Prancis pendapatnya berkembang itu adalah menentang hakim menafsirkan hukum. Jadi mazhab sejarah ini menentang hakim menafsirkan hukum. Jadi hukum itu ya harus sesuai dengan tulisannya itu atau ada istiadat di situ. Hakim nggak boleh menafsirkan lebih jauh. Kalau ada istiadat, kemudian tulisannya begitu ya harus begitu. Mungkin ini mirip-mirip aliran positivis ya. Kemudian sejarah timbul sejalan dengan gerakan nasionalisme Eropa. Tokoh-tokohnya adalah Friedrich Karl von Savigny. Von Savigny itu juga salah satu pemikir terkenal ya. Von Savigny, kemudian Puchta, Henry Sommermann. Semuanya adalah tokoh-tokoh positif mazhab sejarah. Mereka adalah orang-orang nasionalis ya, sebenarnya begitu. Ada aliran sociological jurisprudence. Aliran ini menitipkan pada hukum dan mengadang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum. Hukum yang baik harus hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Jadi hukum ini diarahkan ke arah hukum adat sebenarnya. Jadi hukum hidup di masyarakat itu hukum adat. Maka sociological jurisprudence itu ke arah hukum adat.
Tokoh-tokohnya adalah Eugene Charles, Chopin. Biasanya yang terkenal itu adalah Chopin ya, yang sering dikutip. Realisme hukum, akar realisme hukum ini adalah empirisme. Empirisme, realisme hukum itu adalah empirisme. Jadi hukum sebagai kenyataannya seperti apa? Realisme hukum itu adalah hukum itu dalam kenyataannya, bukan hukum dalam teorinya, tapi hukum dalam kenyataannya. Maka realisme hukum ini berkembang menjadi teori empiris kalau teman-teman buat skripsi atau tesis. Teori empiris itu ya berdasarkan kajian lapangan. Maka bercampur dengan sosiologis dan aspek-aspek moral. Akar realisme hukumnya adalah empirisme, khususnya pengalaman-pengalaman yang dimulai dari pengadilan. Para realisme ini mengatakan bahwa hukum adalah hasil dari suatu kekuatan sosial atau alat kontrol sosial. Ini tahu jelas ya. Dan orang-orang positivis menolak hal ini, tetapi orang-orang realisme ya tetap dengan teorinya. Dan kita dalam hal ini tinggal menerima teori-teori itu, mau pakai yang mana terserah. Yang penting menurut Anda tepat. Realisme juga dibagi dua, yaitu realisme Amerika. Bahwa hukum tidak mungkin bekerja menurut disiplinnya sendiri. Perlu ada pendekatan interdisipliner. Interdisipliner itu maksudnya adalah pendekatan dari ilmu-ilmu yang lain. Karena kenyataannya begitu. Kita nggak mungkin akan menangkap seorang pelaku pembunuhan yang dia itu bisa menghilangkan barang bukti. Misalnya dia menusuk orang, pisaunya dibuang ke kali. Sudah, nggak ada ketemu lagi. Maka tidak bisa dituduh membunuh karena barangnya yang menusuk tidak ada. Dia bisa bebas. Ya, tapi dengan interdisipliner kita bisa memakai ilmu lain, yaitu ilmu kesehatan, ilmu kriminologi, ilmu misalnya apa namanya postmortem, antemortem, bagaimana dia itu apa namanya itu ada jejaknya apa, mungkin ada rambut tertinggal di situ, dicek lab, mungkin dia pembunuh apa lukanya itu kering kering darahnya itu keringnya bisa dicek tuh itu jam sekian sampai jam sekian nanti dicek para tersangkanya. Oh kamu jam sekian ada di sini, oh kamu sekian, alibinya dicocokkan maka akan ketemu pembunuh yang sebenarnya dan itu bisa menjadi bukti di pengadilan gitu loh. Ya itu namanya bahwa hukum itu memang tidak bisa berdiri sendiri dengan hukum tok, tetapi hukum itu memang harus interdisipliner, harus dengan ilmu-ilmu yang lain untuk apa mengungkap keadilan atau memberikan keadilan atau mengungkap kebenaran itu tadi. Seperti misalnya KPK menangkap seorang pelaku apa namanya korupsi dana keuangan negara, anggaran negara, itu kan juga dengan ilmu ekonomi. Ada namanya membutuhkan tim audit, membutuhkan juga apa namanya perbankan. Ya kan tidak dia sendiri, tidak dengan hukum tok itu berarti. Ya, itu jelas di situ bahwa hukum itu perlu aspek-aspek yang lain. Untuk menentukan seorang itu gila apa tidak kan perlu dicek di psikolog, di dokter jiwa, bukan semata-mata dicek ditanyai. Walaupun faktanya di Indonesia itu kalau jaksa-jaksa saya pernah loh ya, jaksa itu ngeyel ketika apa kita start dengan apa namanya dengan pledoi yang bahwa loh ini kan mereka mengaku bahwa sudah sesuai dengan wawancara gitu ya, diwawancarai bahwa ini waras ibu diwawancarai iso. Bukan tidak semua orang diwawancarai iso itu iso jawab ya tidak itu pasti orang yang waras. Bisa jadi orang yang diwawancarai bisa ya tidak itu orang yang gila. Kenyataannya klien yang kita bela saat sidang itu ternyata dia orang yang gila, gangguan jiwa bukan gila ya, gangguan kejiwaan. Bagaimana polisi jaksa itu mengatakan dia itu cuman berdasarkan asumsi bahwa oh ini ditakoki iso nyaut berarti ini orang wong edan. Hanya begitu saja. Seharusnya kalau dia memang dituduh gila, ada suratnya memang dari orang tua walinya bahwa dia sering kontrol ke RSUD Ngawi misalnya. Maka ya harusnya dicekkan ke sana, panggil ahli gitu loh. Kok takut kehilangan anggaran untuk ngasih duit, ngasih bayar apa ahli jiwa itu loh. Harusnya kan yora popo nanti anggarannya dimintakan ke kejaksaan kan bisa loh begitu. Tapi mereka nggak mau ambil pusing, faktanya begitu. Saya pernah menghadapi seperti itu. Dan itu sungguh menurut saya sangat memalukan bagaimana seorang hakim ketua harus mengadili seorang yang gangguan jiwa yang hanya mencuri celana dalam dan kaos gitu loh. Itu yang begitu saya kenang dan untung kita bela dan hakim ketuanya orang yang religius ya saat itu beliau rumahnya Sragen ya saya lupa itu nggak minta nomor HP-nya. Beliau itu membebaskan apa namanya membebaskan klien kami itu yang luar biasa dan
3 dari 2 hakim itu memang sudah pertanyaannya sudah menjurus memihak kepada kita karena memang ini faktanya orang yang apa namanya memang ya sudah nggak bisa dikatakan orang waras gitu. Maka itu hukum itu perlu interdisipliner, perlu ilmu-ilmu yang lain untuk membuatnya jelas, terang dan memberikan keadilan. Kemudian tokoh aliran antara lain adalah Charles Sanders Peirce, John Chapman, William James, John Dewey, Pierre Cardoso, Oliver Wendell, Jerome Frank. Nah ini nanti bisa dicari sendiri ya apa namanya riwayat hidupnya karena kita itu kalau ingin mempelajari teori dari para hukum kita harus membaca biografinya juga agar kita paham betul perjalanan hidup mereka. Kemudian realisme yang kedua adalah realisme Skandinavia. Skandinavia ini adalah negara-negara di Jazirah Eropa apa namanya itu Eropa yang seperti daerah Denmark, Swedia, Finlandia itu namanya Skandinavia. Ya, kalau Jerman itu bukan Skandinavia. Skandinavia itu adalah negara-negara yang serumpun dengan itu, yaitu Denmark, Swedia, Finlandia, Norwegia itu Skandinavia. Tokoh-tokoh realisme Skandinavia itu ada antara lain Axel Egerström, Karl Oliver Krona, Avos, H.L. Hart ini juga pernah mengarang buku yang bagus ya. Julius Stone, John Rawls. Nah, John Rawls ini adalah teori yang terkenal adalah teori keadilan, gitu ya. Ternyata John Rawls itu bukan penganut hukum murni. John Rawls itu ternyata adalah penganut realisme. Maka John Rawls itu ingin hukum itu ya bisa memberikan keadilan. Kalau teman-teman belajar teori keadilan biasanya pasti tidak akan lepas dari yang namanya John Rawls. John Rawls itu adalah bisa dikatakan ya salah satu pemikir paling hebat dalam hukum dalam teori keadilan. Adalah Freiras Lehrer ini adalah sebuah ajaran hukum bebas. Jadi manusia itu punya kehendak, punya kehendak bebas manusia, termasuk di dalamnya adalah hakim. Hakim itu boleh menafsir. Jadi tidak boleh sesuai dengan tulisan hukumnya. Yus bebas tafsirkanlah sesuai dengan keilmuan Anda gitu loh. Ya. Jadi ini adalah sebuah ajaran hukum bebas yang merupakan penentang paling keras positivisme hukum. Jadi adalah musuh dari positivisme. Aliran ini bisa dikatakan setara dengan atau seajas atau se-channel ya apa namanya, sefrekuensi dengan para kaum realis Amerika. Ya. Inti ajaran Freiras Lehrer ini adalah mengatakan bahwa hakim mempunyai tugas menciptakan hukum, penemu hukum yang bebas tugasnya, bukanlah menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat dibacakan menurut norma yang telah diciptakan oleh hakim. Jadi ini nanti di Amerika berkembang dengan teori jurisprudence, apa namanya jurisprudensi gitu ya, jurisprudensi. Jadi hakim itu kan kalau di Amerika itu kan sangat luar biasa. Dia jurisprudensinya itu menjadi hukum bagi hakim berikutnya. Di Indonesia tidak wajib, tapi di Amerika itu seperti wajib. Jadi kalau misalnya saya seorang hakim memutus si A dengan perkara pembunuhan berencana, hukumannya mati misalnya, maka ya hakim berikutnya pasti akan begitu terus sampai turun temurun. Karena hakim Amerika itu biasanya tidak akan ambil pusing, mereka akan mencari putusan yang sama sebagai dasar dia berpijak untuk memutus hak itu. Ya, itu namanya jurisprudensi. Tokoh utama Freiras Lehrer ini adalah Eugen Ehrlich ya, ada namanya Eugen Ehrlich di depannya. Tapi ya ini cukup Ehrlich ya. Enspuch Hermann Isai. Kita tidak tahu tanggal lahir dan hidupnya Hermann Isai ini. Kurang terkenal ya. Yang paling terkenal biasanya Eugen Ehrlich nanti ya. Eugen Ehrlich ini adalah tokoh Freiras Lehrer yang cukup terkenal dan nanti biasanya kalau teman-teman memakai teori ini maka ya otomatis akan memakai nama Eugen Ehrlich ini di dalam spesialisasi teman-teman. Saya kira cukup ya teman-teman, sudah 26 slide. Ini adalah beberapa pertemuan yang saya satukan agar teman-teman bisa nanti dipelajari sendiri. Saya kira itu cukup teman-teman ya. Kalau ada presensi silakan tulis di kolom komentar.
Kalau ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf, saya mohon nanti dikoreksi ya, karena kita juga manusia biasa yang tidak luput dari salah. Mungkin urutan saya atau nama-nama yang saya sebut keliru, kisahnya bisa nanti japri saya lewat WA atau WA saya, atau misalnya di kolom komentar juga nggak apa-apa gitu ya, biar semua orang tahu dan saya bisa mengoreksi diri juga, nggak apa-apa ya. Begitu teman-teman, saya akhiri. Terima kasih. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan memperoleh nilai yang bagus nantinya dan pekerjaan yang layak sebagaimana teman-teman inginkan. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.